Halo Sobat Legend, balik lagi di channel Lepas Jenuh dengan gua Sani Pratama di sini. Hari ini tuh gua bakal bagi tutorial ke kalian gimana sih walau internet kalian itu nggak gitu bagus alias nggak gitu cepet tapi kalian bisa tetap live atau streaming dengan kualitas yang bagus. Maksudnya kualitas bagus di sini tuh video yang bakal masuk ke YouTube-nya atau tempat streaming yang kalian mau. Cuman di sini gua sih pakai platformnya YouTube. Cuman gua rasa kayak lu mau pakai di Twitch, lu mau pakai di YouTube atau di mana aja mungkin nggak masalah kecuali di Facebook karena setahu gua di Facebook itu dia ada peraturan sendiri untuk streaming. Jadi mau lu atur kayak gimana nanti balik lagi ke defaultnya si Facebook tersebut. Nah, jadi gua mulai aja nih. Yang pertama-tama sih sebelum gua mulai disclaimernya ini. Ini ngebutuhin spek yang bagus. Untuk spek gua sendiri nanti gue cantumin di sebelah sini, sebelah gua. Spek gua apa aja dan gue kasih tahu apa aja kekurangan dan kelebihan kalau memakai settingan ini. Jadi yang kita atur di OBS itu cuman si OBS-nya aja tanpa ngatur hal lain. Yang pertama-tama tuh gue kasih dulu tahu dulu gimana speed internet gua. Di sini bisa kalian lihat sendiri ya, internet gua tuh itu sering RTO. Jadi ibarat kalau kita streaming atau yang sering lihat live gua mungkin dulu zaman-zaman Ghost of Tsushima tuh kalian pasti ngerasain kayak patah-patah gitu. Tapi akhir-akhir ini udah enggak. Dikarenakan ya itu, gue baru pakai settingan OBS ini karena PC gua mampu atau mumpuni lah untuk ngejalanin setting ini. Jadi langsung aja ke settingannya. Jadi di sini udah ada OBS yang gue buka. Kayak biasa gue audio output capture ini buat nangkep suara dari audition ini nggak gitu wajib nih cuman biar suara lu nggak ada noise aja karena di sini kan gue pakai kipas angin jadi kalau misalnya nggak ada ini tuh lu dengar suara kipas angin kan ngeganggu gitu. Di sini ada browser ini buat nangkep chat. Kalau kalian ngechat nanti muncul di sini. Yang ini ada teks untuk munculin ini nama gue Sani. Nah di sini ada image muka gue sendiri. Bukan sendiri tapi yang hijau ini nih bingkainya ini. Nah terus ada video capture device. Nah ini baru muka gue sendiri ini dari kamera webcam. Nah selanjutnya ada display capture ini yang kalian lihat. Nah jadi untuk masuk ke rekamannya tuh ke settingannya tuh kalian ke setting di bagian sini nih kalian di general nggak ada yang kalian rubah. Di stream ini kalian masukin stream kayak kalian untuk di platform mana setelah terus kalian bisa lanjut ke output nih jangan lupa advance ini dan pertama ini kan basic nih ini basic kalian ubah dulu ke advance. Setelah udah kalian atur nih encodernya X264 ini bakal ngebebanin ke prosesor makanya gue bilang harus spek yang mampu nih. Lanjut nanti ke output rescale-nya itu ya tergantung kalian. Di sini gue pakai 1080. Ya normalnya orang sih 1080 ya enggak. Terus lanjut ke rate control nih kita pilih CBR aja nggak usah diapa-apain. Nah untuk bitrate ini sesuaiin sama speed upload kalian. Di sini kan gua tes nih ya, gua tes dulu berapa sih speed gua nih. Tapi pada dasarnya di YouTube itu minimalnya itu 4000. Kalau nggak 4000 gambarnya bakal buram parah deh. Tapi kalau ternyata internet kalian nggak mampu ke 4000 nggak masalah. Cara ini bakal tetap memperbagus hasilnya walau bit rate yang ini kalian cuma di 2000 atau 2,5 kalian tuh tetap bagus nanti gua kasih tahu. Nah ini udah gue cek ternyata speed gue tuh 1:1 18:18. Pada dasarnya YouTube bakal ngasih saran untuk ke uploadan gua ke 5000. Cuman kalau secara jujur gue selalu pakai ini tuh di 2500, 2000 karena kendala koneksi gue yang kayak gini. Jadi kalau gue taruh 4000 dapat tapi nanti bakal terjadi beberapa patah-patah. Tapi semenjak gue pakai yang settingan ini, nah ini dia yang mempengaruhi banget. Nah ini tadi awalnya itu pasti kita ditaruh di very fast. Kalau prosesor kalian atau spek kalian mendukung, ini sangat membebani CPU. Jangan bikin berat. Ibarat kalau misalnya di very fast, mungkin kenaikan suhu itu cuman dari ke 5 atau 10 Celcius lah naik panasnya atau
si kinerja ini. Tapi kalau kalian taruh ini di medium, ini bakal beberatin banget. Suhu kalian tuh bisa naik sampai 20 sampai 25 Celcius. Jadi kayak ibarat gue main game nih ya di CPU gue misalnya cuma kena 50-an. Nah, kalau misalnya gue ini mediumin sambil streaming, sambil live, kasihan kalian pasti lihat kan, itu ada 7 nah, ada 75 atau 72, itu kalian mungkin sering lihat juga pas gue live streaming. Tapi itu kekurangannya. Tapi kelebihannya kalian taruh ini pun bitrate 2000, hasil kualitas kalian streaming tetap bagus. Dan paling enaknya kalian nggak ngalamin yang namanya ngelek-ngelek karena beban internet kalian dikurangin sama si CPU ini. Jadi yang diupload pun tetap bagus tanpa harus mikirin si bitrate ini. Tapi ingat, gue selalu naruh di 2000, 2,5, nggak pernah kurang. Tapi kalau internet gue lagi stabil, ibarat lagi ini lagi nggak RTO gak jelas gini, entah kenapa ini internet gak jelas banget. Itu selalu gue taruh di 4000, 5000. Itu untuk kenyamanan kalian nonton juga sih. Cuman secara sering gue taruh di 2000 atau 2500. Itu secara jujur gue taruh segitu. Tapi kalian bisa nilai kan hasil kualitasnya pun gimana. Cuman balik lagi, itu bakal bikin komputer kalian berat. Nah, mungkin dari sini udah segitu aja sih, karena kan yang gue bakal ajarin cuma streaming aja nih. Habis itu udah tinggal kalian oke aja untuk yang audio, video. Ini terserah kalian. Ini sih gue taruhnya di sesuai resolusi gue 1080, terus downscale-nya tuh bilinear kayak biasa. Jadi nggak ada scaling sama sekali, ibarat pas sesuai output resolution gua. Untuk ininya nggak ada yang gue rubah, sama sekali nggak ada yang gue rubah. Jadi kalian tinggal apply terus oke. Mungkin nanti gua kasih kasih lihat ya perbedaan suhu di antara pakai settingan ini sama settingan default. Tuh beda jauh banget. Nah, nanti di akhir-akhir video ini bakal gua kasih. Jadi setelah udah kayak gini, kalian udah bisa langsung aja start streaming ke platform yang kalian mau. Jadi sebenarnya cuman sesimpel itu untuk ngurangin kayak patah-patah di ini kalian, atau kayak gue tuh sering tiba-tiba diem orangnya, atau skip frame gitu. Nah, tapi dengan semenjak gue pakai settingan ini, semuanya benar-benar normal sih. Dan kualitasnya pun gak buruk, walaupun bitrate-nya tadi gue bilang cuma 2000 atau 2500. Padahal ibarat internet gue kayak gini, yang kencangnya kayak gini, tapi kalian lihat sendiri kan gimana RTO mulu nih. Lancar RTO. Mungkin nanti gue bakal kasih taruh di bawah tuh beberapa video gue sebelum pakai settingan ini sama sudah settingan ini. Sebenarnya yang nonton gue selalu mungkin udah tahu kalau akhir-akhir ini streaming gue udah mulai lancar. Mungkin bakal ada kendala, tapi itu cuman kayak sekilas aja, nggak bakal sesering kalau kalian pakai settingan default. Nah, mungkin di sini aja ya gue bakal kasih kalian kayak tutorialnya. Nanti di akhir-akhir video gue kasih tahu perbedaan suhunya. Soalnya ini gue mau coba streaming, nanti gue masukin di akhir video. Thank you banget buat yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, jadi ini dia hasil dari recording sebelum kita pakai untuk streaming, alias cuman untuk di recording aja. Ini bukan streaming, alias sebelum kita melakukan streaming. Di sini kan kalian bisa lihat tuh di sebelah pojok kiri atas. Ya, gue zoomin biar enak. Itu ada GPU dan CPU. Di sini kalian bisa lihat sendiri, GPU-nya normal di 59, CPU-nya rata-rata di 60 dan 61. Cuman ya itu MSI kadang suka nge-spike tiba-tiba, tapi ntar dia turun lagi kok. Dia cuman kayak nge-spike 1 detik, habis turun lagi ke 63, 62, 61, 60 gitu. Hal normal sih, namanya juga pembaca dari sebuah suhu. Jadi ini bisa kita lihat sebelumnya cuma 61 dan 63, ini sangat normal untuk sebuah suhu untuk saat bermain game. Apalagi di sini gua ngambil settingnya itu semuanya di ultra, di ekstrim, rata kanan alias. Nah, kita lihat. Oke, abis ini gue bakal lanjut ke settingan yang saat stream. Oke, ini dia hasil kalau dibuat untuk streaming. Kalian bisa lihat sendiri suhu CPU di sini sudah sampai 60 derajat Celcius. Tapi di sisi lain hasil dari rekaman dengan bitrate 2000 atau 2500 itu tetap bagus walaupun suhu sampai ke 70 derajat. Namun untuk beberapa saat-saat kayak
gak ngelakuin terlalu hal-hal berat sih, gua rasa normal bakal suhunya ke 65, 67. Dan menurut gua untuk kenaikan suhunya sendiri tuh nggak terlalu gede untuk gua tuh dikarenakan gua pakai HSF bukan bawaan dari AMD. Jadi kalau kalian pakai HSF bawaan AMD, mendingan jangan terlalu maksa untuk di medium karena ini bener-bener bikin prosesor kalian panas. Bisa lihat di sini nih sampai 70 derajat. Ini tuh udah pakai HSF bawaan HSF inian bukan bawaan dari AMD. Jadi menurut kalian worth atau enggaknya itu tergantung kalian. Tapi untuk pribadi gue sendiri yang internet RTO dan punya masalah ini benar-benar ngebantu. Walaupun kenaikan suhunya nggak terlalu jauh. Dan gue yakin kalau kalian pakai HSF bawaan AMD itu bakal speknya jauh banget. Tapi gue saranin dengan nambah sedikit duit, kalian bisa bantu ke depannya untuk streaming, why not gitu. Jadi untuk kalian ngerasa worth it atau enggaknya, bisa kalian simpulkan sendiri dengan penjabaran yang udah gue lakuin. Dan ini sesi terakhir dari video tutorial gua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Thank you Sobat Legend dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.